Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Para mahasiswa, alhamdulillah pada kali ini bisa berjumpa lagi dalam rangka kuliah pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kali ini Allah memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat terus ya untuk menggali ajaran pendidikan agama Islam supaya digali dengan cermat dan matang untuk bekal di kehidupan hari nanti. Para mahasiswa Satya Negara Indonesia, pada kali ini kami akan memberikan materi tentang ekonomi Islam. Kalau kita bicara mengenai ekonomi Islam, kita selalu ingat kata ekonomi. Ekonomi kalau ditinjau dari segi bahasa berasal dari oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga dan nomos adalah aturan atau norma. Dengan demikian, arti ekonomi adalah aturan rumah tangga. Kalau kita dibubui dengan Islam, maka aturan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Islam. Apa Islam itu? Islam artinya damai, penyerahan, patuh, taat, tunduk. Dengan demikian, kalau kita simpulkan bahwa ekonomi Islam artinya aturan rumah tangga yang berdasarkan nilai-nilai Islami yang perlu kita canangkan bersama untuk bekal di akhirat nanti. Para mahasiswa yang insyaallah mudah-mudahan semangat terus pada sore hari ini. Kalau kita tinjau daripada ciri-ciri ekonomi Islam, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Ciri yang pertama adalah akidah. Kalau akidah itu merupakan substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Sekali lagi, akidah itu merupakan inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Syariah adalah sebagai batasan-batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Nah, kita sebagai Muslim, insyaallah punya akidah yang selalu tentunya menghindari daripada riba atau keharaman yang selalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita tahu bahwa menurut keyakinan agama Islam bahwa yang namanya daging babi itu adalah haram menurut hukum daripada Islam, maka tentunya kita harus wajib meninggalkannya. Landasannya apa? Landasannya adalah Al-Maidah ayat 3. Nah, Al-Maidah ayat 3 ini merupakan syariah atau sebagai landasan seorang Muslim untuk menghindari hal yang haram tersebut yang kami contohkan, misalnya babi itu. Sehingga insya Allah kita nanti akan selamat. Kemudian ciri yang ketiga adalah akhlak.
Ya. Akhlak bagaimana? Berfungsi sebagai parameter ukuran dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Akidahnya mantap, ya, syariahnya ditegakkan, kemudian akhlaknya terpuji, jujur, tidak pernah menipu, tidak pernah menyiram dagangan, ya, supaya berat timbangannya misalnya. Kalau hal seperti ini berarti kita semakin mantap daripada perekonomian daripada seorang muslim. Itulah maka sebabnya kalau kita gali ciri-ciri ekonomi Islam itu ada 3, yaitu akidah adalah sebagai penggerakan supaya kita berlaku hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama, maka jangan sampai dijual belikan. Kemudian landasannya kita mengerti dasarnya mana, ya, dalilnya mana, kita sudah tahu, ya kan. Kemudian dikuatkan dengan akhlak yang baik, jujur, dan supaya tidak pernah aneh-aneh ataupun sekaligus menipu, ya, supaya dagangannya rugi keras. Ini merupakan daripada ciri-ciri ekonomi Islam. Kemudian tujuan ekonomi Islam yang pertama adalah tujuan untuk duniawi, ya. Jadi kegiatan ekonomi sebagai upaya yang pertama mempertahankan hidup, memfasilitasi ibadah, ya. Kemudian ibadah sosial, meningkatkan peradaban, membekali keturunan, ya, agar keturunan kita itu lebih baik lagi. Kemudian tujuan ekonomi yang kedua adalah tentunya tujuan ukhrawi, yaitu untuk sangu di akhirat nanti. Ya, bagaimana pelaksananya? Ya, pelaksananya tadi kita harus jujur, ya. Kita harus tegakkan syariahnya, tidak boleh neko-neko, ya. Tegakkan Islamiyah yang tinggi, syariah, akhlaknya yang bagus, supaya dagangannya adalah, jual belinya adalah halalan thayyibah. Itu misalnya seperti itu. Kemudian juga tujuan daripada ekonomi Islam di dunia harus perlu unsur-unsur yang harus dicapai, misalnya unsur mikro seperti nafkah dasar, fasilitas silaturahmi, menabung, zakat, infak, sedekah, menunaikan haji, mewariskan harta kepada turunan. Itu juga harus kita lakukan. Kemudian ada juga namanya unsur makro, misalnya keadilan, pemerataan, fungsi baitul mal, kegiatan masyarakat, pengawasan mekanisme distribusi pasar, sirkulasi, netralitas pemerintah, pengendalian masalah muamalah, transaksi ekonomi bisnis, moneter bisnis, kemudian pengarahan perilaku konsumen agar mengindahkan norma ekonomi dan agama. Ya. Setelah kita mengerti tujuan daripada ekonomi, maka kita juga perlu apa sih dasar-dasar ekonomi Islam? Kalau kita tinjau dasar-dasar ekonomi Islam, yang pertama adalah menerapkan fungsi khalifah dan ibadah, ya. Karena mengacu pada surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan dasar yang pertama, ya. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aspek kegiatan,
semua yang kita lakukan harus niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ada nilai plusnya, dunia dapat, akhirat dapat. Kemudian dasar yang kedua adalah senantiasa menghormati kepentingan ekonomi makro, ya. Ini juga perlu. Kemudian dasar yang berikutnya adalah dalam sistem Islam berlaku asas kepunyaan Allah atas apa yang ada di langit dan bumi. Kita lihat surat Al-Imran ayat 189 dan Al-Baqarah 384. Mari kita tengok bersama atau kita buka nanti untuk PR Anda. Itu merupakan dasar-dasar daripada ekonomi Islam. Kemudian setelah dasar-dasar yang kita uraikan tadi, juga ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah konsumsi dan permintaan kebutuhan, ya. Ini harus seimbang. Kemudian alokasi sumber daya alam manusia, ya, yang merupakan karunia Allah. Kemudian produksi, distribusi dan sirkulasi untuk kelancaran daripada kemaslahatan umat. Ini perlu juga diperhatikan. Tetapi kadang-kadang ada juga faktor-faktor penghambat daripada produksi dan distribusi sirkulasi yang ada. Misalnya faktor penghambat distribusi sirkulasi barang dan jasa yang namanya horor, tipuan misalnya, ihtikar, menimbun barang, ya, najasi misalnya iklan palsu. Kemudian faktor penghambat distribusi dan sirkulasi misalnya peluang ekonomi adalah riba. Riba kalau kita lihat ada beberapa macam, perlu kita simak, ya. Misalnya riba fadli, ada riba qardi, ada ribayat, ada riba nasya, ya. Ada riba jahiliyah. Misalnya riba fadli itu apa? Yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama ukurannya. Misalnya pinjam beras yang bagus, beras IR, begitu mengembalikan dengan beras yang jelek, ya, ukurannya atau rupanya misalnya. Itu namanya riba fadli, ya. Misalnya contoh yang kedua, meminjam emas 24 karat kemudian dikembalikannya dengan emas 22 karat. Itu juga namanya riba fadli. Kemudian riba qardi misalnya utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Ya, meminjamkan uang 100.000 dikembalikannya menjadi 125.000. Nah, itu namanya riba qardi. Kemudian ada juga namanya ribayat. Ya. Riba yang ada cacatnya, berpisah dari tempat takut sebelum timbang terima. Misalnya tiba-tiba beli baju, ternyata ada yang robek sedikit misalnya, padahal sebelumnya tidak dicek, ya. Makanya kita harus teliti. Kalau diumpetin oleh pedagangnya, ya, kalau pedagangnya dengan sengaja ngumpetin cacatnya, maka namanya ribayat, ya. Kemudian riba nasa, ya, disyarat dari salah satu kedua barang yang dipertukarkan ditanggungan penyerahannya. Ada namanya riba jahiliyah, utang dibayar dengan lebih dari pokoknya karena terlambat pembayaran cicilan, ya. Riba jahiliyah itu riba yang luar biasa. Minjam 100.000, ya, bunganya juga bisa mencapai 75.000 misalnya. Ini luar biasa ini. Ini termasuk haram hukumnya dalam Islam. Kemudian ada juga yang namanya
faktor penghambat distribusi dan sirkulasi keuntungan terjadi dalam akad muamalat. Misalnya apa? Dusta, bohong nih, curang dalam timbangan, menganiaya ya. Bohong kan sering nih, kadang-kadang ada penjual yang bohong ya. Bagaimana ini jeruk ini manis? Nggak manis semua, banget manis ini, luar biasa. Ternyata ketika dibeli ya, maka asamnya bukan main. Jadi kalau kita itu manis, katakan manis, kalau itu asam. Jadi kita harus jujur. Faktor penghambat distribusi pendapatan ya, ini misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, itu juga merupakan salah satu penghambat daripada ya, perdagangan atau perekonomian kita ini. Kemudian ada lagi faktor penghambat permintaan dan penawaran investasi. Misalnya praktek capital gain oriented ya, tanpa batas. Itu juga menghambat daripada perekonomian kita ini. Oleh karena itu seyogyanya kita selalu ya berpegang teguh pada aturan-aturan Allah, supaya kita ini dalam berbisnis ya, dalam berekonomi senantiasa selalu ingat pada Allah, supaya kita menjadikan kehalalan buat kita ya, supaya dimakan lebih membawa manfaat dan faedah bagi kita ini. Kalau kita bicara ekonomi Islam, kita akan melihat manajemen yang kami sebutkan tadi, manajemen Baitul Mal. Kita sebagai muslim ya, wajib zakat jika itu mumpuni ya, kemudian sedekah, amal jariyah dan lain sebagainya kalau kita ya sudah cukup ya, ataupun tidak cukup kita untuk berlatih. Kalau kita lihat ya zakat bagaimana aturannya, kalau kita punya emas misalnya nisabnya 93,6 gram, haulnya setahun, zakatnya 2,5%. Misalnya perak ya, nisabnya 624 gram, haulnya adalah setahun, zakatnya adalah 2,5%. Kita harus keluarkan kalau punya lebih dari itu, tetapi jika sudah 1 tahun. Hasil pertanian ya, nisabnya itu 750 kg, haulnya waktu panen, zakatnya kalau airnya beli ya maka 5%, tetapi kalau airnya gratis ya maka 10%. Ya, itu adalah hasil pertanian, misalnya padi dan sebagainya. Kemudian benda niaga ya, 93,6 gram, haulnya setahun dan zakatnya 2,5%. Mata uang ya, nisabnya 93,6 gram, haulnya setahun, zakatnya 2,5%. Hasil tambang juga sama ya, nisabnya 93,6 gram, haulnya setahun, zakatnya 2,5%. Barang temuan juga sama, nisabnya 93,6 gram, haulnya waktu ditemukan, zakatnya 20%. Misalnya ya di belakang rumah kita menemukan emasnya 1 on misalnya ya, kemudian selama 1 tahun ya, harta misalnya harta terpendam itu ya, kita wajib keluarkan zakatnya 20%. Binatang ternak, unta misalnya nisabnya 5 ekor, haulnya setahun ya, zakatnya seekor kambing biasa umur 2 tahun atau lebih ya. Kalau kita punya 30 ekor ya, maka zakatnya adalah seekor anak sapi atau kerbau umur 2 tahun atau lebih. Ini untuk binatang ternak atau kambing ya. Kemudian ada lagi pendapatan bersih perusahaan, misalnya 93,6 gram, haulnya adalah setahun,
zakatnya 2,5%. Ya, para mahasiswa, mudah-mudahan ini dapat dipahami bersama. Nanti Anda boleh membaca slide saya atau nonton video ini untuk lebih paham. Kemudian baca juga modul yang telah disediakan. Tentunya Anda harus pegang karena ini adalah kuliah online, ya. Maka Anda harus banyak belajar mandiri. Kalau kita dosen semua, ya tentunya di musim Covid ini ya tidak maksimal. Begitu saja kira-kira ya materi yang saya sampaikan. Nanti Anda boleh tonton di video ini dan lakukan tugas-tugas yang diberikan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.